Kita tunduk kepala, kita berdoa, kita akan memulai pemuridan online kita hari ini Sabtu 6 Juni 2020. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang begitu besar yang boleh kami terima tiap-tiap hari. Kami akan memulai pemuridan online ini. Mari Tuhan tolong kami semua, khususnya jauhkan dari segala gangguan, khususnya jaringan internet supaya tidak ada gangguan sehingga kami bisa mengikuti pemuridan online dengan baik. Dimanapun kami berada, baik di Jabodetabek, ada yang di Bali ataupun di Malaysia, Tuhan memberkati kami. Bahkan berkati juga khususnya untuk situasi bangsa kami supaya Tuhan segera memulihkannya. Dan melalui ini banyak orang yang boleh percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima pengajaran hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan memulai pemuridan online kita. Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 13, hari ini tema kita, tanpa menjadi murid orang Kristen tidak bernilai. Tanpa menjadi murid orang Kristen tidak bernilai. Kita buka Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Kalau semua sudah ketemu, saya akan membacakannya buat kita. Yohanes pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 17. Judulnya Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Saya akan bacakan buat kita. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ayat 1 itu menjadi ayat tema kita, ayat inti kita. Ya, saya baca sekali lagi ayat 1. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Ini kalimat ini berhubungan dengan selama kurang lebih 3 tahun Yesus sudah memuridkan murid-muridnya. Dan saatnya Yesus akan segera menuju jalan salib, menuju Golgota. Makanya dikatakan di situ, Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Maksudnya sampai pada saat Yesus akan meninggalkan mereka, Yesus mati di atas kayu salib. Ini kalimat yang disampaikan. Kemudian ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ayat 6. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, ini Tuhannya bukan Theos. Jadi jangan kita salah. Jadi Tuhan di sini adalah Kurios. Jadi bukan Tuhan dalam arti Yesus yang Allah, tapi di sini bicara Yesus yang manusia. Jadi terjemahannya di Kurios, bukan Theos. Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kau perbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Ini maksudnya yang dimaksudnya Yudas Iskariot yang tidak bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kau perbuat kepadamu? Apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ini menarik, tolong diperhatikan. Ini kata-kata kunci. Kamu menyebut aku guru, rabi, dan Tuhan, Kurios, jadi bukan Theos. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu,
maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jadi dia mau mengatakan, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah pemilik atau tuan atas hidupmu, yang berkuasa atas hidupmu, atau yang mengajar engkau, yang mendidik engkau, yang memiliki hidup itu maksudnya. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi di sini teladan Yesus bukan teladan sebagai Tuhan, tapi teladan sebagai manusia. Karena sebagai Tuhan kita nggak bisa meneladani Yesus sebagai Tuhan. Sebagai manusia kita bisa teladani dia. Nah, selanjutnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Kita perhatikan di situ. Saya baca, tambahkan satu ayat 18, itu penting. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Perhatikan di sini. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Jadi ayat 18 ini untuk menjelaskan dari ayat 1 sampai 17, di situ disinggung tidak semua kamu bersih, karena Yudas Iskariot kemudian mengkhianati dia. Dan kita lihat di sini, bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Jadi sekali lagi, Tuhan, dia tahu khususnya sebagai manusia, dia hidup di dunia ini, dia bergaul dengan murid-muridnya. Dia tahu selama kurang lebih 3,5 tahun, ya 3 tahunan lebih dalam sampai perikop ini, Yesus sudah mengenal murid-muridnya. Dia tahu kelakuan mereka karena setiap hari Yesus bergaul dengan mereka. Yesus tahu motivasi mereka. Nah, sekarang kita akan perhatikan Alkitab kita masing-masing. Kita kembali ke screen kita, ke laptop ataupun ke handphone kita masing-masing. Saya akan menjelaskan mengenai tema kita. Tema kita, tanpa menjadi murid, orang Kristen tidak bernilai. Ini penting Bapak Ibu. Nah, ini sangat luar biasa. Kenapa tema ini saya angkat? Karena terus terang aja, ada begitu banyak pemahaman orang Kristen tentang menjadi Kristen, tetapi tidak didasarkan kepada menjadi murid. Jangan lupa Bapak Ibu, saya sudah ingatkan kepada kita bahwa tidak ada makna kekristenan tanpa terikat kepada murid. Mari kita buka dulu satu ayat yang sering saya sampaikan, Kisah Rasul pasal 11. Ini penting saya ulang-ulang, karena tema ini juga berhubungan ke sana. Kisah Rasul pasal 11, ayatnya yang ke ayat 26, ya, bukan 36. Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Bisa minta tolong Edu membaca? Edu bisa baca atau yang lain? Edu bisa? Kita para Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Tolong diperhatikan di situ. Ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu. Siapa mereka? Di sini bicara tentang Barnabas dan Saulus. Di sini Saulus ini yang kemudian menjadi Paulus. Jadi Paulus sendiri dimuridkan di Antiokhia oleh Barnabas. Dan kita tahu ini penting kita pahami. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya, di dalam ayat 26 ini, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu. Si Barnabas tinggal bersama dengan Paulus. Namanya masih Saulus. Dia dimuridkan di sana, dan perlu kita ketahui Barnabas ini adalah utusan resmi, ya. Jadi utusan resmi para rasul. Nah, kita melihat di sini dari Yerusalem dia diutus ke sana, dan yang menarik di sini dikatakan tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Dalam terjemahan bahasa asli dikatakan 1 tahun penuh. Jadi bukan 1 tahun lamanya lalu ada jeda seminggu sekali, enggak, tapi 1 tahun penuh. Jadi artinya selama 365 hari, setiap hari. Jadi Barnabas tinggal di sana memuridkan mereka. Jadi dimuridkan selama kurang lebih 1 tahun penuh. Dikatakan di situ sambil mengajar banyak orang. Dan yang menarik di situ, di Antiokhia lah, coba diperhatikan Bapak Ibu, murid-murid itu. Jadi yang disebut Kristen itu murid. Nah, jadi kalau ada orang mengaku Kristen karena KTP, mengaku Kristen hanya dibaptis, mengaku Kristen hanya melewati CD,
tetapi proses sidinya atau proses baptisnya tidak melewati sebuah pemuridan yang benar, maka nggak bisa disebut Kristen. Karena yang disebut Kristen itu adalah mereka yang telah dimuridkan di dalam bagian ini minimal 1 tahun penuh. Jadi makanya kita lihat ada gereja-gereja yang mengadopsi 6 bulan, ada katekisasi ya, ada yang 6 bulan sampai 1 tahun. Dari segi waktunya udah benar. Tapi perlu kita ketahui, di sini bukan sekedar lamanya. Perlu kita perhatikan siapa yang mengajar mereka. Nggak sembarang orang. Yang mengajar mereka adalah orang yang memiliki kemampuan panggilan jelas ya. Bukan semata-mata mereka adalah seorang hamba Tuhan dalam tanda petik. Tapi mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh diutus Tuhan. Dan kalau dalam konteks kisah para rasul, ya para rasul yang diutus Tuhan untuk mereka boleh mengajarkan, memuridkan banyak orang percaya pada waktu itu. Jadi di Antiokhia lah pertama kali nama Kristen itu disebut. Tapi seringkali orang menyebut di Antiokhia lah pertama kali Kristen disebut, salah. Jadi lebih kepada tempatnya yang ditunjuk. Tolong diperhatikan, di Antiokhia lah murid-murid itu. Jadi yang tekanannya bukan di Antiokianya, tapi murid-murid itu, gitu ya. Bukan Antiokianya. Kalau tempat, Alkitab tidak terlalu berbicara soal tempat, ya. Jadi sekali lagi di sini murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Nah, ini penting kita perhatikan sungguh-sungguh. Nah, jadi sekali lagi tema kita tanpa menjadi murid orang Kristen tidak bernilai. Dari ayat sini saja udah kelihatan bahwa yang disebut Kristen itu adalah mereka yang berstatus sudah dimuridkan. Kalau dalam perikop ini tadi, kisah Rasul ini 1 tahun mereka dimuridkan. Dan kemudian barulah mereka disebut orang Kristen. Jadi kualitas kekristenan itu sangat bergantung kepada mereka dimuridkan atau tidak. Kita lanjutkan. Ya. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, itu ayat yang sangat terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saya perlu juga meluruskan terjemahan ini sekali lagi. Ini terjemahan versi lain sebetulnya kurang tepat ya. Sebetulnya kata yang dipakai di situ tidak, terjemahannya itu bukan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ya. Terjemahan bahasa Yunani menerjemahkannya, demikianlah karena Allah mengasihi manusia di dunia. Jadi bukan dunianya. Jadi terjemahan yang benar itu demikianlah karena Allah mengasihi manusia di dunia. Nah, kalau terjemahan lain kan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi dunianya yang diinikan. Jadi ayat ini kesannya seolah wah semua orang bisa diselamatkan, semua orang Yesus orang itu agamanya apapun dia diselamatkan karena Tuhan mengasihi mereka. Salah. Ya. Sekali lagi ya, agama Kristen pun memang tidak bisa menyelamatkan kecuali tadi saya katakan kalau kekristenan itu berpusat pada makna kata Kristus, makna pada Yesus yang telah menebus seseorang dan orang itu percaya ya. Jadi kalau nggak percaya nggak bisa ya. Demikianlah karena Allah mengasihi manusia di dunia. Itu terjemahan teks Yunani Yohanes 3 ayat 16. Nah ini menarik, demikianlah karena Allah mengasihi manusia di dunia. Jadi tekanannya pada manusia. Kenapa Allah begitu mengasihi manusia? Coba kalau kita bertanya, kenapa sih Allah mengasihi saya? Ada yang mau coba jawab? Kenapa Allah mengasihi kita? Ada yang mau coba jawab? Silakan. Tidak usah takut salah. Nah, ayatnya itu coba diperhatikan di situ di samping ayat Yohanes 3:16 saya kasih ayat bandingkan Kejadian 1 26 28. Jelas ya? Demikianlah karena Allah mengasihi manusia di dunia. Apa yang menyebabkan Allah mengasihi manusia di dunia? Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya. Itu. Jadi nggak ada dasar Allah mengasihi manusia. Jadi mengatakan, ya karena kita ciptaannya, karena kita. Bukan sekedar ciptaan. Kalau sekedar ciptaan itu lain cerita. Gitu ya. Binatang pun ciptaan. Tumbuh-tumbuhan pun ciptaan. Alam semesta ini ciptaan. Jadi jangan mengatakan bahwa, oh Allah mengasihi kita, mengasihi manusia, karena manusia ciptaannya. Salah. Itu nggak jawaban yang lengkap. Jawabannya adalah Allah mengasihi manusia karena manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupanya. Jadi di dalam diri manusia itu ada gambar dan rupa Allah. Yang membuat Allah terikat kepada gambar dan rupa itu. Ini yang membuat Allah begitu mengasihi manusia. Jadi bukan karena yang lain. Ya. Jadi bukan karena kita pinter, ganteng, hebat. Ya. Karena enggak.
Karena dalam diri kita ada gambar dan rupa. Cuman persoalannya sekarang bagaimana kita memahami itu lebih lanjut. Ya. Nah, dalam Yesaya 43 ayat 4 dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Tolong Bapak Ibu jangan salah mengerti ya. Kadang-kadang orang salah mengerti Kejadian 1, 26 sampai 28, seolah-olah dia berbicara di sini konteksnya semua umat manusia. Salah. Jangan lupa Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 itu berbicara tentang Allah menciptakan Adam dan Hawa. Jangan lupa itu. Jadi nggak bisa itu langsung ditarik garis lurus, wah semua manusia enggak. Soal manusia keturunan Adam dan Hawa iya, tapi soal gambar dan rupa Allah itu nggak bisa diberlakukan untuk semua manusia, nggak bisa. Karena konteks bahasa asli beda menjelaskan itu. Nah, kalau dikatakan di sini oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Coba dikatakan, aku memberikan manusia sebagai gantimu. Ayat ini juga nggak berbicara kepada semua umat manusia. Ayat Yesaya 43 ayat 4 ini nggak berbicara kepada umat Tuhan. Orang yang percaya kepada Yehova, Yesua Hamasia, yang percaya kepada Yesus Kristus, Mesias itu, penebus itu. Jadi tolong Yesaya 43 ini juga jangan kita artikan seolah-olah ayat ini berbicara kepada semua teman umat manusia. Tidak. Tidak sama sekali. Dikatakan di sini, ya, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Siapa manusia dimaksud? Yesus Kristus yang manusia itu. Ya. Nah, ini penting. Dan bahkan dikatakan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kita tahu dalam sejarah bangsa Israel, bagaimana juga Israel pernah dijajah, bagaimana juga Israel pernah dibuang karena mereka umat pilihan, lalu mereka dihukum, ya, pernah mereka dihukum oleh dibuang Tuhan ke Mesir, ke Babel, ke Asyur dan seterusnya. Ini bentuk bahwa ya umat pilihan ini jelas yang dimaksud siapa. Dan tetapi ketika umat pilihan ini tidak menghargai, tidak menjaga statusnya sebagai umat pilihan, maka Tuhan pun menghukum mereka. Maka dikatakan sini, aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Artinya apa, Bapak Ibu? Bangsa-bangsa pun yang tidak menjadi milik kepunyaan Tuhan itu akan dihukum juga, ya, sebagai ganti nyawamu. Ya, artinya demi untuk orang pilihannya, demi untuk umatnya, demi untuk orang-orang yang menjadi muridnya, Tuhan ya melakukan. Artinya siapa saja yang berstatus sudah jadi murid, yang berstatus sudah jadi milik Tuhan, maka bangsa-bangsa sekalipun akan dikorbankannya. Jadi sekali lagi di sini sudah menjelaskan bahwa orang pilihan itu nggak pernah berbicara dalam status sebagai bangsa, yang dalam konteks bangsa sebagai bangsa dunia, tidak. Tapi dia berbicara sebagai warga negara kerajaan sorga. Umat pilihan, biji matanya Tuhan. Ini perlu kita sadari. Jadi sekali lagi nggak bisa kita menyamakan diri kita dengan manusia lainnya. Sebagai ciptaan, iya kita sama dengan manusia lainnya. Tetapi sebagai umat pilihan, sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus, kita harus memperlihatkan kesaksian hidup kita yang berbeda. Makanya dimanapun umat Kristen berada, harusnya kualitasnya nggak ditentukan lagi oleh hal-hal yang menyangkut kebutuhannya di bumi. Nggak boleh lagi. Harusnya ya status hidupnya tidak boleh menjadi tidak jelas hanya gara-gara menyangkut pergaulannya di dunia ini. Ya, nggak boleh sama sekali. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, menarik. Dalam Yohanes pasal 13 yang kita baca tadi Bapak Ibu, itu kan peristiwa Yesus membasuh kaki murid-murid, ya. Ini menarik ya. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, ini saya perlu jelaskan ini ya. Tradisi ini sering dilakukan oleh gereja, salah. Ya, ini tradisi membasuh kaki, ini bukan soal kemudian dipraktekkan orang membasuh kaki. Orang nggak boleh mengikuti seperti itu. Bahkan yang lebih celaka lagi, itu dilakukan oleh pemimpin gereja terbesar atau pemimpin umat, lalu membasuh kaki para penjahat. Nggak nyambung. Atau menyambung kaki orang-orang yang nggak percaya kepada, yang nggak dipanggil oleh pengikut Yesus. Nggak nyambung. Nggak boleh. Nggak boleh. Tolong diperhatikan, teladan membasuh kaki ini tolong konteksnya. Jadi jangan dikorbankan konteks Alkitab. Dicocok-cocokkan nggak bisa. Ini konteksnya Yesus membasuh kaki siapa? Kaki murid kan? Nah, yang dibasuh ini juga udah tahu dong, bukan baru dipanggil kemarin Bapak Ibu. Enggak. Ini peristiwa pembasuhan kaki ini udah menjelang Yesus akan menuju Golgota. Jadi sudah bicara minimal 3 tahun ini murid-murid sudah dimuridkan. Jadi artinya mereka sudah mengerti, sudah mengenal siapa Yesus. Nah,
Hanya dari 12 murid itu ada satu yang belum bersih. Nah, nanti kalau kita baca, coba kita perhatikan Alkitab kita ya. Dalam pasal 13 ini menarik sekali, coba kita perhatikan. Dalam pasal 13 ayat 1 sampai 20 di situ bicara Yesus membasuh kaki murid-murid. Setelah Yesus membasuh kaki murid-murid, sebelumnya kan dia ngomong kamu semuanya nggak bersih. Lalu dalam ayat 21 sampai 30 dikatakan Yesus memperingatkan Yudas. Ini Yudas yang dimaksud Yudas Iskariot. Jadi dibasuh sebelumnya, tapi diperingatkan dia karena belum bersih. Nah, kaki ini lambang aktivitas. Kaki untuk berjalan. Kalau kita bicara perjanjian lama, ya, hidup itu diterjemahkan dengan berjalan. Ya, halak, berjalan dia. Itu berjalan. Itu diterjemahkannya secara metafor, itu artinya kehidupan, aktivitas. Ya, jadi kaki itu lambang itu. Nah, murid-murid ini sudah 3 tahunan ikut Yesus, berjalan bersama dengan Yesus. Tetapi kaki mereka masih kotor, hidup mereka masih kotor, motivasi mereka belum murni. Makanya harus dibersihkan. Tetapi cara Yesus membersihkan dalam konteks di sini, dia sedang menyinggung soal Yudas Iskariot. Tidak semuanya kamu bersih, gitu dia. Ada satu yang tidak bersih. Ya sama, saya sih berharap orang-orang yang mengikuti SCC ABM ini semuanya bersih. Ya, saya berharap begitu. Nggak ada kemudian sama kayak Yudas Iskariot, ujung-ujungnya berkhianat. Karena sejak ikut Yesus sampai hari ini namanya, ya, motivasinya tetap aja hanya sibuk memikirkan dirinya. Ya, sibuk memikirkan ya udah masa depannya, di hidupnya. Hati-hati sama kayak Yudas Iskariot itu. Dia hanya memikirkan dirinya, keuntungannya, apa jaminannya kalau aku udah ikut Yesus. Hanya sekedar itu. Murid yang lain juga sempat seperti itu. Tapi bagusnya yang lain bertobat. Nah, coba kita perhatikan di situ. Jadi ini peristiwa membasuh ini jelas ditujukan hanya oleh Yesus kepada murid-murid. Nah, yang menarik di sini, Ibu Tinike bisa ngaktifin itu enggak? Membaca enggak? Ngerti? Bisa. Oh, ini Ya, yang itu dipencet. Ya. Udah Mute-nya. dengar. Tolong dibaca Ya. ayat 31 Ibu Tinike, Yohanes 13 ayat 31. Ya, nanti mute-nya setelah baca dimatikan lagi ya, Bu. Di-mute lagi ya speakernya. Ya. Silakan Ibu Tinike. Sesudah Yudas pergi, berkata anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Sesudah, tolong dimatikan lagi speakernya Bu Tinike. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus. Perhatikan di sini Bapak Ibu. Jadi sesudah Yesus pergi ya. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus. Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan dalam dia. Ini udah berbicara jalan salib ini, udah menuju salib ini Yesus dalam ayat ini. Nah, yang menarik di sini, perintah baru itu tentang mengasihi itu disampaikan Yesus, tolong diperhatikan, sudah nggak ada Yudas Iskariot. Nah, coba kita bandingkan ayat 31 ini dengan ayat 1 dari Yohanes pasal 13. Coba kita lihat, saya baca. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Udah mau beralih ya? Sama seperti tadi 31 kurang lebih. Nah, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Perhatikan. Jadi yang dikasihi di sini siapa? Murid-murid ya. Jadi yang senantiasa dikasihinya itu murid-murid. Sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu terjemahan yang salah. Karena begitu besar kasih Allah akan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Tolong diperhatikan itu terjemahannya. Itu yang benar. Kalau enggak nanti kita repot. Kasih yang kita praktekkan jadi kasih yang menodai salib Kristus. Kasih yang kita praktekkan kasih yang humanis. Nggak boleh. Kualitas kasih orang percaya itu kualitasnya jelas. Mengasihi sesama harus didasarkan pada kualitas mengasihi Tuhan. Itu hukum yang terutama dan yang utama. Ya, seperti itu. Nah, jadi nggak boleh kita mengasihi manusia semata-mata karena ingin menolong dia dari kesukarannya. Salah. Kita harus menolong orang tujuannya supaya dia boleh mengenal siapa Kristus yang menjadi juru selamatnya. Baru kita boleh menolong dia secara materi, secara fisik, silakan kita tolong. Ya, ini penting supaya kita tahu ya. Jadi sekali lagi di sini dikatakan demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya.
sampai pada akhirnya. Nah, setelah itu tadi kita baca ya, Yesus memperingatkan Yudas. Setelah itu Yudas pergi, ya. Setelah pergi, baru Yesus menyatakan perintah yang baru itu. Dan setelah itu, perikop selanjutnya dari ayat 36 sampai 38 dalam Yohanes pasal 13 dikatakan di situ Yesus memperingatkan Petrus. Nah, ada yang menarik kalau kita perhatikan di Alkitab. Ada dua tokoh murid yang selalu menggambarkan kehidupan orang Kristen sampai hari ini. Ya. Satu, Petrus. Petrus itu juga sama dengan Yudas. Ya, berkhianat dia, sumpah dia. Ya, itu Petrus. Nah, kalau kita perhatikan di situ, tapi dia bertobat. Ya, makanya kita udah belajar sebelumnya itu inti dari Injil itu apa? Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi nggak ada pertobatan setiap hari. Kerajaan Allah jauh dari kita. Meskipun kita berdoa baca Alkitab, nggak ada artinya. Sekali lagi ya, nggak ada artinya. Ya, karena sekali lagi Yesus menyatakan kasihnya itu sampai pada akhirnya jelas di sini hanya kepada mereka yang berstatus murid. Artinya tanpa itu nggak ada nilai manusia itu sesungguhnya. Nilai mereka ya sebagai ciptaan. Tapi nilai menurut gambar dan rupa Tuhan itu udah bicara keselamatan. Jadi bukan nilai dalam arti ciptaannya, tapi gambar dan rupa Allahnya. Dan yang menarik kalau kita perhatikan di sini, menarik sekali ya. Nah, di situ Yesus memperingatkan Petrus. Nah, ada dua tokoh, yang kedua Yudas Iskariot. Nah, jadi selalu kekristenan itu selalu didasarkan kepada panggilan sebagai murid. Makanya tadi kenapa dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26 dikatakan bahwa di Antiokhia lah mereka yang telah dimuridkan selama 1 tahun itu mereka disebut Kristen pertama kali di situ. Jadi bukan tempatnya, bukan gereja fisiknya, tapi adakah orang-orang Kristen dimuridkan? Adakah gereja memuridkan umatnya dengan benar? Kalau tidak, ya nggak bisa. Ya, jadi tempat untuk orang bisa disebut dia menjadi Kristen adalah dia dimuridkan atau tidak. Soal dia dimuridkan di mana itu lain cerita. Idealnya memang di gereja. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat. Jadi Yesus hanya membasuh kaki para muridnya. Karena di mata Yesus mereka itu sangat bernilai dan berharga. Jadi di mata Yesus murid-murid itu bernilai dan berharga sekali. Ya. Nah, jadi kalau kita mau bernilai dan berharga di mata Tuhan, ya. Tapi jangan kita berpikir bahwa kalau gitu manusia yang lain yang tidak jadi murid itu tidak bernilai. Ya bernilai, cuman hanya sebatas ciptaan tok. Karena di sini konteksnya nggak bicara ciptaan, ini berbicara status murid, status manusia berharga. Ya, coba kita perhatikan. Ya, tadi kita udah baca Yesaya 43 ayat 4 kan, oleh karena kau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ya, kata mulia selalu berbicara gambar. Ya. Jadi keserupaan seseorang dengan Yesus. Jadi semakin kita serupa dengan Yesus, makin bernilai kita. Semakin kita sering ditolong oleh Yesus dari penyakit, dari pergumulan, itu nggak bernilai kita. Tapi semakin kita menjadi serupa dengan Yesus ditolong, dalam kita menghadapi pergumulan, masalah, tantangan, penyakit, dalam proses kita menghadapi itu, kita semakin serupa dengan Yesus, sikap kita menghadapinya semakin menjadi serupa dengan Yesus. Ya, kita nggak berdosa karena itu, kita nggak menyalahkan siapapun, kita nggak bersungut-sungut karena apapun, kita semakin serupa dengan Yesus menghadapi setiap masalah pergumulan, itu tandanya kita adalah orang yang bernilai dan berharga. Jadi bukan kita bernilai karena kemarin gue butuh uang sekian, kemarin gue butuh dana sekian, lalu kemudian gue berdoa, Tuhan jawab, Tuhan cukupkan. Maaf, kita nggak bernilai karena itu, nggak. Tetapi kalau gue kemarin ada pergumulan, ada masalah. Lalu dalam situasi itu, aku bersyukur kepada Tuhan. Karena banyak hal, melalui itu aku dievaluasi. Hidupku semakin bertobat dari hal-hal yang membuat aku selama ini tidak memuliakan Tuhan secara optimal. Ya, aku semakin berharga, aku semakin bernilai. Karena apa? Karena makin serupa hidupnya dengan Yesus. Jadi itu tuh penting Bapak Ibu diperhatikan baik-baik. Jadi jangan kita menjadi orang Kristen. Makanya menjadi murid itu penting banget ya. Kalau orang Kristen gak dimuridkan, mau berapa puluh tahun pun dia jadi orang Kristen gak ada nilainya kok. Ya, karena hanya menjadi murid lah seseorang itu bernilai. Itu bukan kata saya, itu kata Alkitab. Yesus mengasihi. Bagaimana?
Pak, saya Joshua, saya pakai punya itu, saya mau tanya Pak. Sorry. Yang di Yohanes 3 ayat 16, yang di Yohanes 3 ayat 16 itu kan bukan mengasihi dunia, mengasihi manusia. Manusia yang menurut di situ adalah manusia sebagai ciptaan atau manusia yang memang yang sudah dimuridkan yang dia kasihi. Itu Pak. Manusia ciptaan tetapi yang memang Tuhan memutuskan untuk menyelamatkan mereka. Jadi manusia yang dipilih di situ sebetulnya. Ya, boleh Pak Yosua responnya nanti setelah, karena ini saya mau upload ke YouTube. Jadi boleh responnya setelah session pertama ya. Nanti session yang kedua boleh direspon karena ini saya mau masukkan di YouTube ya. Jadi sesi pertama jangan dulu bertanya karena saya mau masukkan di YouTube. Karena yang di YouTube hanya 40 menit pertama saya masukkan. Boleh ya? Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Oke, jadi sekali lagi, Yesus hanya mengasihi dengan sepenuh hatinya mereka yang telah menjadi miliknya atau dimilikinya di dunia ini. Itu terjemahannya, tolong diperhatikan Yohanes 13 ayat 1. Jadi, kalau kita perhatikan terjemahan kita kan, coba lihat di situ di screen Bapak Ibu ya. Sementara itu sebelum hari peraya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini, dikatakan di situ, kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Kalau Bapak Ibu baca dalam seluruh terjemahan bahasa Inggris, tidak ada terjemahan disciples. Nggak ada. Bahasa Yunani nggak pernah menerjemahkan disciples. No. Ya, bahasa Yunani menerjemahkan seperti yang di atas yang sudah saya tulis, yang saya pindahkan. Yesus hanya mengasihi dengan sepenuh hatinya mereka yang telah menjadi miliknya atau dimilikinya di dunia. Jadi kalau mau diterjemahkan, sama seperti ia senantiasa mengasihi miliknya atau orang yang dimilikinya. Dan ini kalau Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan murid benar, tetapi murid tadi harus dijelaskan dalam konteks bahwa mereka adalah orang-orang yang dimiliki oleh Yesus, yang mereka sudah menjadi miliknya di dunia ini. Jadi bukan karena mereka terdaftar di sebuah anggota gereja lalu mereka menjadi milik Yesus. No, tidak sama sekali. Tetapi bagaimana hidup mereka dimiliki oleh Yesus. Meskipun mereka hidup di dunia, mereka jatuh bangun, tapi hidup mereka dimiliki. Sehingga tanda kalau mereka dimiliki sama seperti peristiwa ini. Yesus membasuh kaki murid-murid. Karena kaki murid-murid itu atau hidup mereka senantiasa bisa jatuh dalam dosa. Bisa motivasinya salah. Bisa tujuan hidupnya salah. Sehingga perlu dibasuh. Perlu dibersihkan oleh Yesus. Ya. Nah, jadi sekali lagi di sini yang dimaksudkan Yesus adalah di sini yang menjadi miliknya, yang telah dimilikinya. Ya. Makanya terjemahan bahasa Inggris lebih tepat menerjemahkan itu semua. Tapi saya tidak mengacu kepada terjemahan bahasa Inggris, maaf. Saya mengacu kepada terjemahan bahasa Yunani karena bahasa Inggris menerjemahkan dari Yunani. Jadi bahasa Inggris bisa saja salah, tapi bahasa Yunani tidak mungkin salah. Ya, jadi sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Nah, jadi di sini perhatikan, yang dikasih siapa Bapak Ibu? Murid kan? Nah, kalau kita berbicara orang Kristen yang bernilai atau berharga, nggak mungkin kita mengasihi sesuatu yang tidak bernilai. Nggak mungkin. Mengapa Tuhan mengasihi kita? Karena kita bernilai. Apa tanda kita bernilai? Ya kalau tanda kita bernilai, kalau kita jatuh dalam dosa, nggak main-main dengan dosa, bertobat. Jangan membela diri, membenar-benarkan diri. Itu tandanya kita bernilai. Tapi kalau kita jatuh dalam dosa, kita tetap excuse, kita menyalahkan orang lain, menyalahkan diri kita bermain-main, berputar-putar, lalu berargumen dengan Tuhan. Nah ini bahaya. Anda tidak bernilai, maafkan saya. Kita bernilai bukan karena argumen kita. Kita bernilai bukan karena taatnya kita baca Alkitab. Kita bernilai bukan karena taatnya kita beribadah. Kita bernilai karena kalau setiap hari kita dimiliki oleh Yesus Kristus. Kita bernilai kalau kita baca Alkitab, Alkitab itu mengoreksi kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita dalam kebenaran. Kita bernilai ketika kita khawatir itu tidak menguasai kita, itu bernilai. Tapi kalau khawatir kita terus mengganggu kita setiap hari, maaf, Anda tidak bernilai, maafkan saya. Karena kita mengatakan bahwa kalau orang itu khawatir, itu disamakan, coba kita perhatikan. Kenapa saya katakan orang khawatir itu tidak bernilai? Kalau menguasai dia terus-menerus. Sering menguasai dia. Kenapa? Kita masih ingat kata-kata khawatir yang dipakai oleh Tuhan dalam perumpamaan? Bukankah bunga bakung? Masih ingat kata-kata itu? Burung. Yang tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dipelihara. Dikatakan ada tumbuhan yang besok bisa bunganya mati, selesai. Hanya
Hanya boleh dibilang nggak sampai 24 jam bunga itu keluar, begitu indah, tapi mati dia. Itu dipelihara Tuhan. Makanya dikatakan, hai kamu orang yang tidak percaya. Ya, itu mengatakan kalau kamu setiap hari tidak memperlihatkan kualitas percayamu, itu tandanya kau tidak bernilai di mata Tuhan. Itu jelas Bapak Ibu. Karena itu jangan main-main. Makanya saya katakan kalau orang tidak menjadi murid memang repot. Tapi menjadi murid pun dia, tapi kalau modelnya kayak Yudas Iskariot ya percuma juga. Karena motivasinya jadi murid ya begitu, ya. Nah, ini hal yang perlu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, ya. Jadi sekali lagi, ya, jadi Yesus hanya mengasihi dengan sepenuh hatinya mereka yang telah menjadi miliknya atau dimilikinya di dunia ini. Jadi lihat, kalau kita mau bernilai, adakah hidup kita setiap hari dimiliki oleh Yesus? Kalau dimiliki oleh hawa nafsu, dimiliki oleh ketersinggungan, dimiliki oleh sakit hati, dimiliki oleh amarah yang menguasai kita, dimiliki oleh akar pahit, maaf, kita tidak bernilai dan tidak berharga. Karena kita berharga dan bernilai karena ada gambar dan rupa Tuhan dalam diri kita. Kalau gambar dan rupa itu rusak dan Yesus sudah perbaiki dengan cara dia mati di salib, dia membasuh kita, orang-orang yang percaya kepadanya, maka di situ kita menjadi bernilai. Makanya sekali lagi, ya, kita perlu menyadari ini. Dan ayat ini saya akan bacakan kepada kita.